Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Antika Rahmadani dengan NIM 2012019002, mahasiswi dari IAIN Langsa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya mahasiswi yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata dan ini adalah podcast saya yang berjudul Tradisi Adat Pernikahan di Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat Indonesia. Dalam masyarakat Aceh mempunyai berbagai macam adat, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain dan dilakukan di dalam suatu kelompok masyarakat. Adat dan budaya Aceh memang sangat unik serta beragam. Setiap tradisinya menyimpan makna dan filosofis tersendiri. Salah satu yang masih dipertahankan dan dijunjung tinggi adalah budaya pada prosesi pernikahan adat. Seperti juga dengan suku yang lainnya, calon pengantin Aceh diharuskan mengikuti serangkaian adat menjelang hari pernikahan. Prosesi upacara pernikahan adat Aceh terdiri dari yang pertama, Jak Baranub atau Antarsiri. Jak Baranub merupakan prosesi paling awal sebelum pernikahan. Tujuannya adalah meminang dan mendapat kesepakatan dari kedua keluarga. Jak Baranub disebut juga lamaran, yang dimulai ketika pihak mempelai pria membawa seserahan berupa sirih, kue, dan lain-lain. Prosesi ini akan berlanjut ketika calon mempelai wanita yang diberi kesempatan menjawab bahwa ia bersedia untuk menikah dengan calon mempelai pria. Yang kedua, ada Jak Batanda atau antar tanda. Jak Batanda sama artinya dengan bertunangan dan merupakan kelanjutan dari meminang. Pada prosesi ini, keluarga calon pengantin pria datang lagi ke kediaman calon mempelai wanita sembari membahas pernikahan, jumlah mahar, waktu pelaksanaan pernikahan, serta jumlah tamu undangan. Selain itu, calon mempelai pria membawa seserahan berupa ketan kuning, buah-buahan, seperangkat pakaian, dan perhiasan sesuai kemampuan keluarga pria. Untuk memperkuat tanda jadi, biasanya calon mempelai pria membawa sirih lengkap dengan macam-macam bahan makanan kaleng, seperangkat pakaian yang dinamakan lapek tanda, dan perhiasan dari emas sesuai kemampuan calon mempelai pria. Yang ketiga ada boh gaca atau memakai inai. Malam inai atau malam boh gaca adalah malam menjelang pesta pernikahan yang terdiri dari upacara pesejuk atau pemberian tepung war kepada dara baro dan pesejuk gaca serta bate maupeh batu giling yang berarti memberi dan menerima restu serta mengharapkan keselamatan. Prosesi ini diadakan dengan harapan untuk mendapatkan kebahagiaan pada kedua mempelai dan dimudahkan rezekinya. Acara Boh Gaca biasanya dilaksanakan sampai 3 malam berturut-turut. Yang keempat, ada ijab kabul. Upacara adat nikah ijab kabul merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan menurut agama Islam. Sebelum akad nikah dilakukan, tengku menanyakan keadaan calon kedua mempelai, apakah keduanya sudah bersedia untuk menikah, serta menanyakan pertanyaan yang menyangkut soal rumah tangga dan lain-lain. Sebagai petugas KUA beserta ahli waris pihak laki-laki memeriksa mahar atau mas kawin yang diserahkan oleh yang mewakili, yaitu orang tua ahli waris pihak mempelai pria. Sama mahar diserahkan bermacam bawaan baik berupa pakaian, makanan maupun alat-alat kosmetik lainnya yang dibungkus rapi dalam talam tertutup.
Yang kelima, ada Tung Linto Baro atau Wolinto. Prosesi ini merupakan salah satu upacara yang paling dinantikan karena merupakan acara puncak penyambutan Linto Baro dan diantar ke rumah dara baru. Dalam upacara ini, mempelai wanita sudah dirias dan memakai busana adat Aceh dengan lengkap dengan sanggul dan cak cengnya atau sunting. Sebelum bersanding, mempelai wanita dibimbing menghadap kedua orang tua untuk melakukan sungkeman kepada kedua orang tua. Kemudian baru duduk di pelaminan menunggu mempelai pria dan rombongan tiba. Begitu juga dengan Linto Baro. Setelah berpakaian lengkap melakukan sungkem kepada kedua orang tua untuk mendapat restu, barulah berangkat ke rumah mempelai wanita. Mempelai pria dan rombongan dipersilahkan masuk dan diserahkan kepada orang tua adat dari pihak wanita. Yang keenam, ada Tungdara Baro atau mengundang mempelai wanita. Upacara Tungdara Baro merupakan prosesi mengundang mempelai wanita beserta rombongan ke rumah mertua atau orang tua Linto Baro. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah upacara Wolinto. Pada upacara ini, dara baro diiringi satu atau dua orang tua adat dan membawa kue-kue khas Aceh yang ditempatkan dalam talam atau dalong yang telah dihias dan ditutup dengan seupah atau kain penutup sange atau tudung saji yang disulam dengan benang emas atau kasap. Sekian dari podcast saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.